nggak mau undang Ci Sarwenda buat podcast. Mana berani dia, berapa kali nggak berani. Polemik Juni memanas. Sarwendah terancam diboikot masal usai umpatan kasar, Denny Sumargo sentil. Mana berani dia ke podcast? Memasuki pertengahan Juni tahun 2026, perseteruan pasca perceraian antara Sarwendah dan Ruben Onsu justru semakin membara dan berada di titik didihnya. Setelah dituding meremehkan nafkah anak senilai ratusan juta rupiah, Sarwendah kini menghadapi gelombang cancel culture dan boikot massal dari netizen akibat umpatan kasarnya saat melakukan siaran langsung live di media sosial. Kegaduhan ini pun ikut memancing reaksi dari sang dewa podcast, Denny Sumargo. Melalui potongan video bertajuk Denny tautkan ke Sumargo.mp4, Densu memberikan tanggapan menohok saat netizen mendesaknya untuk mengundang Sarwendah guna mengklarifikasi seluruh benang kusut yang terjadi. Dengan gaya santainya yang khas, Densu melayangkan sentilan tajam yang mengisyaratkan ketakutan pihak seberang. Mana berani dia? Berapa kali? Nggak berani, asteris ucap Denny Sumargo dalam rekaman video, Denny tautkan ke Sumargo.mp4. Tantangan tersirat dari Densu ini seolah memvalidasi pandangan netizen bahwa Sarwendah memang tidak siap mental untuk dikuliti di bawah tatapan tajam publik demi mempertanggungjawabkan kontroversi terbarunya. Kronologi umpatan kasar dan gelombang boikot lapak live. Kemarahan publik memuncak dipicu oleh potongan video live dagangan Sarwendah yang viral. Dalam siaran tersebut, Sarwendah melontarkan kalimat kasar, menyebut kata cong, dan dengan nada tinggi berujar tidak membutuhkan uang dari sang mantan suami. Gak butuh uang lo anjing, asteris umpat Sarwendah dalam siaran tersebut. Perkataan sarkas itu dinilai netizen sangat tidak etis, terlebih jika dikaitkan dengan fakta bahwa Ruben Onsu selama ini menggelontorkan dana fantastis berkisar antara 200 juta rupiah hingga 225 juta rupiah per bulan demi membiayai kehidupan anak-anak dan operasional rumah yang ditinggali Sarwendah. Akibat ulahnya sendiri, netizen serentak menyerukan gerakan boikot terhadap seluruh lapak jualan live milik Sarwendah. Efek domino pun terjadi. Sejumlah brand besar dikabarkan mulai menarik diri dan menghapus kerjasama dari bio Instagram sang artis demi menghindari kerugian finansial akibat sentimen negatif publik. Meski Sarwendah akhirnya merilis video permintaan maaf, netizen tetap geram karena ia sama sekali tidak menyebutkan nama Ruben Onsu di dalamnya. Ruben Onsu merasa dibatasi bertemu anak dan siap gugat hak asuh. Dinamika konflik per bulan Juni tahun 2026 ini kian miris setelah pihak Ruben Onsu membeberkan alasan dibalik keputusannya menyetop aliran nafkah sejak akhir tahun lalu. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben mengaku sengaja melakukan aksi protes tersebut karena merasa haknya sebagai ayah kandung dipersulit dan dibatasi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kekecewaan Ruben kian memuncak melihat pola asuh Sarwendah belakangan ini. Ruben merasa miris karena anak-anaknya kerap dieksploitasi untuk ikut bekerja melakukan live TikTok hingga larut malam demi kepentingan komersial bersama kekasih baru Sarwendah, Giorgio Antonio. Bahkan, Komnas Perlindungan Anak dikabarkan turut memberikan teguran keras atas aktivitas live komersial di atas kasur yang melibatkan anak-anak di bawah umur tersebut. Khawatir akan tumbuh kembang mental sang buah hati yang dikelilingi lingkungan tidak sehat, Ruben Onsu kini dilaporkan tengah mempertimbangkan secara serius untuk mengambil langkah hukum guna menggugat penuh hak asuh anak dari tangan Sarwendah. Dengan situasi yang kian menyudutkannya, bungkamnya Sarwendah atas undangan podcast Denny Sumargo di video Denny tautkan ke Sumargo.mp4 semakin mempertegas anggapan publik bahwa mantan istri Ruben Onsu tersebut memang tidak berani menghadapi kenyataan di balik badai yang ia ciptakan sendiri. Beli aki di pasar baru, cari laki jangan sampai keliru. Ke pasar beli rambutan, gue pikir pacar ternyata setan. Beli aki di pasar baru, cari laki jangan sampai keliru. Ke pasar beli rambutan, gue pikir pacar ternyata setan. Atau ya melakukan penjualan dan berdedikasi menjadi seorang konten kreator, hal seperti ini adalah hal yang penting untuk kalian ketahui bahwa hal yang salah dilakukan sedetik saja itu bisa merusak apa yang kita bangun puluhan tahun. Dan ini sangat disayangkan, terutama mengingat bahwa kemarin juga sempat ada serangan dianggap pesugihan ya, padahal kan sebenarnya dia sedang syuting waktu itu. Terus dijelaskan ini kan mendapatkan respon positif, tapi sekarang akhirnya seperti itu dan Sarwendah akhirnya minta maaf. Dan saya yakin karena ya itu tadi pasti brand ini bereaksi, dan ini sama seperti apa yang terjadi dengan apa yang kemarin yang brand itu langsung menarik mungkin
Rizky Bilar dan Leslie saat kemarin itu. Maka hal seperti ini sangat-sangat sensitif, dan image itu memang harus dijaga. Jadi harus benar-benar, bahkan live yang spontan aja itu sejatinya kalau yang konten kreator profesional itu sebenarnya sudah di scripting sebelumnya. Mas, tapi maksudnya dengan ini kan seperti yang kita tahu, netizen Indonesia kan gampang meng-cancel tapi gampang juga memaafkan. Dengan permintaan maaf seperti itu, apakah maksudnya bisa atau mungkin itu sudah Harusnya masih akan baik-baik saja. Tetapi kan kita lihat bahwa dia ini kan butuh uang dalam jumlah yang juga besar gitu untuk menghidupi anak-anaknya, dan juga ada permasalahan rumah antara Sarwenda dan Ruben Onsu, sehingga kalau potensi keuntungan ini harus terus kemudian berhenti atau kemudian tidak bisa mengalir karena brand terus kemudian bersikap berbeda karena kesalahan yang dia ucapkan, ini adalah sebuah contoh untuk kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, mungkin kita menganggap itu sesuatu yang nggak bermasalah, sesuatu yang wajar-wajar saja, tetapi saat orang lain menilai itu sebagai sebuah kesalahan, maka apa dapat orang lain, ini bisa merubah kehidupan kita. Ya, tapi kalau dibilang masalah karir ya, maksudnya Sarwenda sendiri kan bukan di ranah selebritis lagi, karena dia udah masuk ke influencer yang berjualan sesuatu. Apakah penjualan saat live, apalagi besok 66 nih ya kan, akan menurun jauh drastis atau seperti apa? Kalau engagement itu pasti akan tinggi. Nah, tapi engagementnya ini apa? Orang itu menulis apa? Itu yang paling penting. Dan apakah brand mau diasosiasikan dengan keriuhan yang ada saat itu? Walaupun kemarin seperti ada beberapa pihak yang hate Sarwenda yang mengatakan bahwa dia ini dianggap atau diduga sebagai anggota Ceribel yang dikucilkan dia dan sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri, Ceribel yang sekarang ini masih tetap dikenal ya cuma Sarwenda gitu loh. Buat orang awam seperti saya nggak melihat ada Anissa, Shirley Juno juga kemarin saya nonton hanya waktu dia nonton FC gitu. Tapi ini kan hal yang harusnya Sarwenda tahu bahwa ini tidak hanya kerja kerasnya, tapi ada keberuntungan yang dia juga dapatkan, dan ini harus dijaga. Sayang sekali kemarin itu seperti sebuah goal bunuh diri blunder yang dilakukan, dan kalau ini tidak dimitigasi dengan baik, dia akan kena cancel dan pulihnya akan lebih lama. Jadi lebih kepada momen, karena saat ini dia itu sedang butuh-butuhnya uang itu tadi. Apakah hubungan asmara dengan Gio juga akan terganggu, Mas? Saya pikir kalau itu ini malah akan jadi ujian. Kalau memang Gio ini menyayanginya, ini nggak akan jadi soal. Tapi saya melihat memang arahnya ke sana. Dan saat itu pun terjadi, Gio kayak nggak bereaksi apapun karena dia tahu dia nggak pengen membuat Sarwenda juga merasa nggak nyaman, karena Sarwenda langsung menutup mulut kan saat itu. Tetapi ya dia pasti tahu bahwa ini adalah satu hal yang fatal dan tidak diharapkan tidak terulang lagi, dan diharapkan dengan permintaan maaf ini ya mungkin tidak sampai harus menjadi cancel, karena Sarwenda pasti masih memiliki fans militannya, dan harapannya dia masih bisa survive karena masih memiliki anak yang juga harus dihidupi. Sebenarnya seperti yang kita tahu ya, maksudnya Gio ini basicnya bukan public figure ataupun memang orang terkenal, tapi Gio ini menjadi punya fanbase tersendiri dan bahkan punya fans-fans yang milih kan semenjak bersama Sarwenda. Nah, apakah akan berpengaruh juga masuk ke fans-fans si Gio? Karena mereka jadi satu paket, Mas, bundling. Nah, seperti itu juga perlu kedewasaan Gio untuk ikut serta kalau hal ini terjadi, dia juga harus step in, ikut membela Sarwenda, tapi juga tidak membenarkan apa yang dilakukan. Yang artinya memberikan dukungan dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kondisi yang sulit ini tadi, dan harapannya ya itu menjaga agar ini tidak dijamin tidak akan terulang lagi. Dan ini adalah sebuah konten yang tidak ingin kalau bilang itu menyalahkan atau memojokkan. Ini adalah satu hal yang sangat bisa terjadi kepada saya, kalian semua, saat kita terus kemudian keceplosan. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.